Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa akhwat fillah, imani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan selepas sholat maghrib ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih membahas tentang masalah kitab sholat. Pada kali ini kita bahas bab yang baru, yaitu tentang sutratul musalli, yaitu pembatas untuk orang yang sedang sholat. Ya, yaitu tentang masalah sutra, hukum sutra bagi orang yang sedang sholat. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan sutroh terlebih dahulu. Yaitu secara umum sutroh itu artinya penutup atau pembatas. Namun para ulama pakar fikih itu mengistilahkan sutroh itu untuk sesuatu yang dipasang di depan orang yang sedang sholat. Ya, jadi menurut ulama pakar fikih, sutra itu adalah sesuatu yang dipasang di depan orang yang sedang sholat. Tujuannya adalah untuk menghalangi orang lain yang melewati tempat sholat. Tujuannya adalah untuk menghalangi orang lain yang melewati tempat sholat. Dan sutroh itu bisa berupa tongkat, bisa berupa pohon, bisa berupa dinding, bisa berupa kayu, dan semacam itu. Ya, jadi ini sutroh. Ya, fungsinya seperti tadi. Jadi orang-orang nanti tahu ketika kita masang sutroh di depan, atau kita menghadap benda misalnya meja seperti ini, kita sholat di belakangnya di situ, maka orang-orang akan tahu bahwasanya ini adalah wilayah kita sholat. Ini adalah wilayah kita sholat. Dan sebagian ulama mengatakan sutroh bisa berupa sajadah, bisa juga berupa garis. Ya, bisa berupa sajadah, bisa berupa garis. Nah, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, hukum sutroh itu adalah sunnah dan bukan wajib. Menurut mayoritas ulama, hukum sutroh adalah sunnah, bukan wajib. Dan ini berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ini berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, dia tidak perlu memakai sutroh
karena sudah diwakili oleh imam. Jadi imam sudah mewakilinya di situ. Nah, kita lihat sekarang hadis-hadis yang membicarakan tentang sutroh. Yang pertama yaitu hadis dari Abu Juhaim bin Al-Harith. Kalau dalam kitab Bulughul Maram urutannya adalah 228. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yadil musalli ma ta'alaihi minal itsm." Seandainya seandainya seseorang itu mengetahui apa yang terjadi atau apa hukumannya ketika dia itu marah melewati baina yadil musalli, di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, madza alaihi, apa yang akan terjadi untuk dirinya minal ism, yaitu akan mendapatkan dosa. Maka lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka lebih baik dia diam, tidak melewati orang yang sedang sholat. Ya, dia lebih baik diam di hadapannya, dia lebih baik diam, tidak melewatinya di hadapannya. Kemudian titik sampai di situ. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Bukhari. Namun ada tambahan dalam riwayat Bazzar, di jalur yang lainnya dikatakan mendingan dia berhenti selama arba'ina kharifah, yaitu dia berhenti selama 40 tahun lamanya, daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Lebih baik dia berhenti, tidak lewati daerah sholatnya tadi. Dia berhenti selama 40 tahun daripada lewat di situ. Nah, hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama dari hadis Abu Juhaim bin Al-Harith, yaitu haramnya melewati orang yang sedang sholat di area tempat sholatnya. Dikatakan haram kenapa? Karena dikatakan akan mendapatkan dosa. Dosanya yaitu lebih baik dia berhenti di situ daripada melewatinya, berhenti selama 40 tahun lamanya. Dan dosa itu cuma dikenakan pada sesuatu yang diharamkan. Maka berarti menunjukkan diharamkan melewati orang yang sedang sholat. Kemudian faedah yang kedua, secara tekstual tidak ada beda melewati orang yang sholat di tanah haram, di masjid, atau di rumah. Ya, tidak ada bedanya. Jadi ini berlaku secara mutlak, secara umum. Karena Nabi SAW cuma mengatakan al-marru baina yaday musalli, yaitu orang yang melewati orang yang sedang sholat, sholatnya dimanapun. Kemudian faedah yang ketiga, ini berlaku bagi orang yang melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Larangan ini berlaku bagi orang yang sedang melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi ketika ada yang sholat wajib tidak boleh dilewati, ketika ada yang sholat sunnah juga tidak boleh dilewati, walaupun cuma sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah rawatib, dia sedang melakukan sholat sunnah duha, walaupun cuma sholat sunnah juga tidak boleh dilewati. Hukumannya sama dengan hadis tadi. Kemudian faedah yang keempat,
larangan melewati orang yang sedang sholat berlaku hanya untuk imam dan makmum. Hanya berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Hanya berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Dan tidak berlaku bagi makmum. Dan tidak berlaku bagi makmum. Jadi misalnya ketika sholat jamaah ada imam di depan, maka tidak boleh ada yang lewat di area tempat sholat imam. Kemudian kalau ada yang sholat sendirian pun demikian. Namun kalau sholat jamaah yang membuat satu ujung sana, ya, ada yang batal, mau melewati sambil ada di samping kanan kirinya, maka itu dibolehkan. Melewati saf-saf yang ada itu boleh. Yang penting tidak lewati imam. Kemudian yang kelima, larangan ini juga berlaku di Masjidil Haram. Larangan ini juga berlaku di Masjidil Haram. Tidak boleh juga tetap melewati orang yang sedang sholat di situ. Bahkan Imam Bukhari itu memberikan isyarat, beliau membawakan judul bab sutra di Makkah wa ghairiha. Bab tentang masalah sutra untuk sholat di Makkah, yaitu maksudnya di Masjidil Haram dan di tempat-tempat yang lainnya. Jadi Imam Bukhari memaksudkan bahwasanya larangan ini juga berlaku untuk di Masjidil Haram. Meskipun suasana yang begitu padat, tetap tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Harus perlu berhati-hati ketika melewatinya. Namun sebagian ulama masih membolehkan hal ini. Sebagian ulama masih membolehkan, namun pendapatnya yang lebih tepat karena keumuman hadis yang ada. Kemudian disebutkan di sini arba'ina kharifah. Ya, faedah yang berikutnya yang dimaksudkan dengan arba'ina kharifah 40 tahun. Ya, kharifah itu maknanya musim-musim yang ada dalam setahun. Ya, ada musim-musim yang ada dalam setahun. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur dan musim semi. Ya, ada yang mengalami 4 musim seperti ini. Kharif itu maknanya adalah salah satu dari 4 ini. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksudkan dengan kharifah dalam hadis ini adalah maknanya setahun. Maknanya itu adalah tahun. Jadi kalau dimaksudkan arba'ina kharifah berarti 40 tahun. Artinya dia mendingan berdiri situ selama 40 tahun daripada melewati orang yang sedang salat. Kemudian faedah yang terakhir, yang dimaksudkan melewati orang yang sedang sholat, yaitu di area antara dia berdiri sampai dia sujud. Di area antara dia berdiri sampai dia sujud. Artinya kalau sudah di luar tempat sujudnya, berarti di depannya misalnya, maka masih boleh melewati tempat tersebut. Misalnya dia berdiri di saf kedua ini, ya, kemudian depannya tempat sujudnya di sini. Kalau di sajadah kan jelas. Maka tidak boleh melewati area antara dia berdiri sampai dia sujud. Ya, kalau lewat seperti ini, maka kena ancaman dalam hadis tersebut. Namun kalau dia sudah lewat dari situ, ya, artinya depan sini ini tidak kena, karena bukan area sujud lagi. Ini tidak termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi bahasa dalam larangan tadi itu adalah selama di area tempat dia berdiri sampai dia apa? Sujud. Ya. Kemudian kalau lewat dari situ artinya sudah luar
ini, luar dari tempat dia sujud, masih boleh lewat pada tempat tersebut. Tidak termasuk dalam larangan. Jadi nggak usah khawatir, sampai ada yang lewat, sampai 20 meter ke depan. Jangan itu dia sholat di sana. Ya, nggak seperti itu. Padahal sholatnya jauh di sana itu. Ini sepanjangnya ini nggak boleh. Padahal itu jauh sekali. Ya, nggak seperti itu patokannya. Patokannya jelas antara ya dia berdiri sampai dia sujud. Di luar ini sudah boleh lewat. Karena ini sudah bukan area dia sholat lagi. Nah, kalau kita sholat misalnya pakai sajadah, itu jelas ya kan? Sajadah jelas, ini area sholat ini. Atau ngadap tembok itu jelas, ngadap tiang itu jelas, ngadap kain itu jelas. Gak boleh lewat di area tersebut. Nah, kemudian faedah yang terakhir, ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena di sini dibandingkan antara dia mesti lewati orang yang sedang sholat dengan dia berdiam diri di situ. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat dan dosa juga bertingkat-tingkat. Amalan itu bertingkat-tingkat dan dosa juga bertingkat-tingkat. Ya, maka ada amalan yang punya derajat lebih tinggi daripada amalan yang lainnya. Dosa pun ada yang lebih besar daripada dosa yang lainnya. Ada dosa besar, al-kabair. Ada dosa kecil, as-saghair. Maka ini menunjukkan amalan itu bertingkat-tingkat. Karena dia dikatakan lebih baik kamu diam di situ daripada melewati orang yang sedang sholat. Nah, ini tentang hadis yang menjelaskan bahaya melewati orang yang sedang sholat seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya yang membicarakan tentang ya tingginya sutra. Ya, tingginya sutra. Kita kan tadi sudah katakan sutra itu bisa berupa kayu, bisa berupa tiang, bisa berupa tembok. Ya, bisa berupa tombak. Nah, sekarang kita lihat tingginya itu berapa yang diperbolehkan untuk dijadikan sutra. Apakah ada ditetapkan tinggi tertentu, berapa senti, berapa hasta, atau tingginya mesti 1 meter, ya? Atau kalau misalnya cuma 2 senti saja bagaimana? Kecil. Nah, kita lihat di sini dibicarakan salah satu hadisnya membicarakan hal ini adalah hadis Aisyah nomor 229 di sini, atau hadis nomor 2 dalam bab ini. Yaitu disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam ya pernah ditanya fi ghazwati Tabuk. Pernah ditanya pada saat perang Tabuk. Yaitu ditanya mengenai ansutratil musalli, bagaimanakah bentuk ya atau tinggi sutra orang yang sedang sholat. Bagaimana tinggi sutra orang yang sedang sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan mislu mukhiratir rahli, seperti tinggi pelana seseorang yang melakukan perjalanan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Yang dimaksud dengan mukhiratir rahli ini kalau mau diukur ya, ini dikatakan oleh Imam Nawawi, ukurannya adalah sepertiga zira, sepertiga hasta. Hasta itu mana? Lengan ya, sampai pundak ya, sepertiganya berarti. Ini berapa meter? Nggak sampai kan? 70 gitu ya, taruhlah 70 cm. Sepertiganya berarti berapa? 20 cm. 20 cm cuma pendek. Ya, sutranya seperti ini. Namun di sini para ulama katakan ukuran ini tidak juga jadi batasan. Cuma Nabi SAW itu mengambil sutra seperti itu. Ya, cuma mengambil sutra seperti itu. Namun ini bukan merupakan batasan mesti sepertiga zira, sepertiga hasta. Boleh lebih rendah daripada itu atau boleh lebih tinggi daripada itu. Pokoknya ada ukurannya yang kira-kira semisal itu. Nah, maka faedah bisa kita ambil. Faedah yang pertama, para sahabat itu sangat gemar bertanya kepada Rasulullah SAW. Gemar bertanya. Jadi apa yang mereka bingungkan, apa yang mereka belum pahami.
Juga bagaimana Nabi SAW itu melaksanakan sholat, yang mereka bertanya pada Nabi SAW supaya bisa ibadahnya itu sesuai dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian faedah yang kedua, sutra itu sudah dikenal di masa sahabat. Sutra itu sudah dikenal di masa sahabat. Mengambil orang menjadi sutra, atau mengambil suatu benda jadi sutra, mengambil tembok jadi sutra, mengambil tiang jadi sutra, itu sudah dikenal di masa para sahabat. Karena yang mereka tanyakan kepada Nabi SAW langsung, bagaimanakah sutra tersebut? Mereka tidak tanyakan apa itu sutra, tapi mereka tanyakan apa? Bagaimanakah sutra tersebut? Artinya bentuknya bagaimana? Mereka sudah tahu sutranya. Tingginya itu bagaimana? Itu yang mereka tanyakan. Tidak mengatakan sutra itu apa. Jadi mereka sudah tahu kan ini. Berarti di sini bukan asing lagi di tengah-tengah mereka. Yang biasanya asing itu kalau tidak pernah belajar, kalau tidak pernah cari tahu, tidak pernah menuntut ilmu, sehingga tanya-tanya apa itu sutra. Ya, kok ada orang sholat itu pakai tiang depannya, kok tasnya taruh di situ? Kenapa tasnya tidak di samping saja? Ya, kalau orang sudah tahu, ini nggak tanya-tanya seperti itu, tapi dia tanya, itu ukurannya tingginya seberapa kok jadikan sutra seperti itu? Nah, ini berarti kan sudah tahu. Jadi para sahabat itu sudah tahu, dan ini ma'ruf di tengah-tengah para sahabat. Kemudian faedah yang ketiga, sutra yang sempurna kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu adalah setinggi pelana. Ya, setinggi pelana, yaitu kata Imam Nawawi, gimana ukurannya tadi? 1/3 hasta. Maaf, bukan 1/3, 2/3. Jadi sekitar 40 cm lah. 2/3, karena sini dikatakan selesai zira'. Bukan 1/3-nya. Kalau kita taruh tadi titik puluh ya, itu sekitar 40 cm. Ya, sekitar tinggi meja inilah. Itu yang paling kamil, yang paling sempurna. Jadi makin tinggi itu berarti lebih bagus, karena makin jelas, makin kelihatan. Kemudian faedah yang keempat, apa manfaatnya sutra di sini? Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada beberapa faedah kenapa kita mesti pasang sutra. Yang tingginya tadi berapa? 2/3 hasta. Kenapa? Apa tujuannya? Maka sini dikatakan oleh beliau, yang pertama, untuk menghalangi orang yang nanti lewat di depannya. Untuk menghalangi orang yang lewat di depannya. Jadi orang-orang tahu ini area sholat, sehingga tidak boleh ada yang lewat ketika itu. Dan tentang cara menghalanginya nanti akan dijelaskan. Kemudian faedah yang kedua, supaya lebih memfokuskan pandangan seseorang pada tempat sujudnya, bukan pada area di luar sutra. Jadi konsentrasi melihat tempat sujudnya terus. Beda kalau tidak pakai sutra, maka nanti pikirannya lewat jauh-jauh nanti. Di depannya lagi, di depannya lagi dia lihat. Dan kalau ada sutra cuma lihat yang ada di depannya saja, di tempat sujudnya saja. Kemudian faedah yang ketiga, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan lebih merasakan ketenangan ketika sholat. Akan lebih merasakan ketenangan ketika sholat. Dia akan lebih tenang karena tadi lebih fokus. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia contohkan, coba kalau sholat di Masjidil Haram, orang yang begitu banyak. Kalau kita taruh sutra di depan kita, ya, maka nanti orang-orang itu tidak akan lewat di tempat tersebut. Kita jadi tenang. Yang beda kalau tidak ada sutra, kita sudah taruh sutra di depan, maka orang-orang akan sulit lewat. Ya, kita jadi tenang ketika sholat, pikiran kita juga tidak menjauh ketika itu dari tempat sujud kita, cuma tempat sujud saya ketika melihat. Nah, itulah diantara faedah besar seorang itu memakai sutra.
Kemudian kemudian hadis selanjutnya lagi, ya, hadis ke 230 atau hadis ketiga dalam bab ini. Nah, dalam hadis ini dijelaskan tinggi sutra lebih kurang dari 2/3 zira' tadi, 2/3 hasta. Ya, 2/3 hasta. Lebih kurang daripada itu. Nah, di sini dikatakan ada hadis dari Sabroma bin Ma'bid al-Juhani. Sabroma bin Ma'bid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin. Hendaklah salah seorang di antara kalian menutup diri atau memakai sutra fi sholatihi, di dalam sholatnya, walau bisahmin, walaupun dengan sahmin. Sahmin disitu jadi dimakan apa? Walaupun dengan anak panah. Ya, sahmin walaupun dengan anak panah. Nah, ukurannya kalau anak panah itu menunjukkan ukuran yang lebih pendek. Dan itu ukurannya kalau kita bandingkan dengan pelana yang disebutkan dalam hadis pertama tadi, itu lebih pendek daripada itu, lebih pendek daripada 2/3 hasta. Atau tadi kita kira-kira lah taruh 30 sampai 40 cm. Berarti lebih pendek daripada itu. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, nah, di sini kalau dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, kalau anak panah, ya, bisa ukurannya itu kal asabi, yaitu seperti satu ruas jari, seperti satu jari, ya, satu jari, sangat pendek sekali, atau lebih sedikit daripada itu. Ya, artinya bisa 10 cm atau kurang daripada itu. Nah, faedah dari sini yang pertama, yaitu ada perintah untuk menggunakan sutra ketika sholat. Dan yang dimaksudkan dengan perintah di sini adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Jadi memakai sutra tadi adalah perintah sunnah. Ada sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, sunnah muakkad. Di antara dalil yang mengatakan sunnah bukan wajib, kalau kita lihat tadi kata perintah, liyastatir ahadukum, hendaklah, artinya kata perintah. Dalam kaidah usul fikih, kata perintah seperti ini hukum asalnya adalah wajib. Namun kok bisa turun jadi sunnah? Karena kita lihat dalam hadis yang lainnya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi idad. Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di Mina pada selain tembok. Pada perkataan Imam Syafi'i, beliau katakan bahwasanya ila ghairi jidar itu maksudnya ila ghairi sutra, yaitu bukan menghadap sutra. Berarti tidak pakai sutra ketika beliau sholat di Mina. Maka hadis ini jadi pemaling bahwasanya hukum sutra ini sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama tidak sampai wajib. Namun sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk menjaga sunnah ini, jangan sampai ditinggalkan walaupun cuma sunnah. Taruhlah kita taruh ke sunnah, atau dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sunnah muakkad, tetap jangan ditinggalkan. Sebisa mungkin ketika sholat ada benda di depannya yang menandakan bahwasanya itu area dia sholat, tempat dia berdiri sampai dia sujud. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya sutra itu diperintahkan bagi setiap orang yang sedang sholat, bagi sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, baik jadi imam ataupun sholat sendirian.
Kemudian faedah yang ketiga, sutra boleh dengan benda yang kecil. Karena dikatakan walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Anak panah itu pendek. Namun ada faedah yang berikutnya, yang keempat, sutra yang ukurannya lebih besar itu lebih baik daripada yang lebih kecil. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam akhir bab pembahasan ini, Imam Ibnu Hajar nanti akan menyebutkan satu hadis tentang sutrahnya berupa garis. Nanti akan kita bahas. Nah, untuk hadis berikutnya insya Allah nanti kita akan bahas sesudah sholat isya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, ikhwan fillah, para jamaah sekalian yang semoga salat dan rahmat dan berkahi Allah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Ya, setelah sebelumnya ya kita membahas hadis yang ke-230. Sekarang satu hadis lagi yang kita bahas setelah isya ini, yaitu tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat ketika melewati seseorang. Yaitu ketika kita sholat ada yang lewat di depan kita, yang itu bisa membatalkan sholat. Yang ini akan dibahas oleh Imam Ibnu Hajar dalam 3 hadis setelah ini. Yaitu ada hadis yang pertama dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yaqta'u sholatul mar'il muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu mukhiratir rahli al mar'atu wal himaru wal qalbul aswad al hadis. Wa fi al qalbul aswad syaitanun akhrajahu Muslim. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, salat seorang muslim, al-mar'il muslim, ya, atau dalam naskah yang lain dikatakan ar-rajulul muslim. Salat seseorang muslim, seorang muslim. Ini mencakup laki-laki atau perempuan. Ya. Itu bisa batal, yaqta, bisa terputus, artinya bisa batal. Jika diantara izalam yakun baina yadayhi, jika diantara dia itu sholat dengan di depannya itu tidak ada sutra setinggi pelana. Yang tadi kita sebutkan kan, sutra ada yang setinggi pelana. Yang tadi 2/3 zira, 2/3 hasta. Jika tidak ada demikian, lalu dia dilewati oleh 3 hal. Yang pertama perempuan. Ya, perempuan di sini artinya perempuan dewasa, bukan anak perempuan. Kemudian yang kedua himar, yang keledai, hewan dilewati oleh himar, keledai. Baru yang ketiga dilewati oleh anjing hitam. Di dalam ditambahkan juga al-kalb aswad syaitan. Disebut anjing hitam. Dan anjing hitam itu adalah setan. Maksudnya di sini anjing hitam itu ada para ulama katakan ya dia itu setan sendiri. Atau ada yang mengatakan bahwasanya anjing hitam
itu juga memiliki setan. Nah, kalau anjing hitam ini yang lewat, berarti khusus warna hitam. Kalau campur warnanya nggak masuk di sini. Ada warna putih yang belang-belang ya, belang-belang, ada putih, hitam, atau coklat, itu nggak masuk. Jadi maksud sini adalah aswad khalis, yaitu maksudnya adalah hitam murni. Tapi biasanya kan anjing walaupun hitam sekalipun, biasanya mungkin di bagian tertentu, misalnya di atas matanya itu ada sedikit putih, itu termasuk juga dikatakan hitam. Ya, jadi kalau seperti ini lewati orang yang sedang sholat, maka sholatnya apa? Yaqta, batal. Nah, dalam riwayat yang lainnya dikatakan, itu dalam riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah yang semisalnya juga, tapi tidak disebutkan al-kalbi, tidak disebutkan anjing, tidak disebutkan kata anjing. Kemudian dalam riwayat Abi Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, ya juga semisalnya, duna akhiri tidak disebutkan kalimat yang terakhir. Namun waqayyadal mar'at bil haid. Namun kalau kata perempuan itu disebutkan perempuan yang sudah mengalami haid. Berarti sudah dewasa. Anak kecil perempuan tidak masuk di sini. Maka beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini membatalkan sholat. Sholatnya apa di sini, ikhwan sekalian? Sholatnya itu sholat wajib, sholat sunnah, sholat yang sendirian, ya, atau sholat yang berjamaah. Namun kalau jadi makmum, ya kan, makmum kan sutronya sudah cukup dengan sutrohnya imam. Nah, kalau dilewati makmum tidak termasuk di sini. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau lewati apa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Kalau makmum tidak, karena sutrohnya makmum itu ikut imam. Kemudian faedah yang kedua, tapi sebelumnya tadi kalau disinggung makmum, kalau imam sholatnya batal, aslinya atau asalnya sholat makmum itu tidak batal. Imam kentut, makmum batal nggak sholatnya? Enggak. Ya. Imam batal sholatnya ketika itu, makmum tidak batal. Namun khusus masalah ini, kalau imam dilewati tiga hal ini tadi, makmum juga ikut batal. Karena jadi sutroh bagi imam juga sutroh bagi makmum. Artinya sutrohnya jadi batal, maka makmum juga ikut batal. Tapi untuk keadaan yang lainnya, misalnya imam itu kentut, atau ada perihal lainnya yang imam itu batal sholatnya, makmum tidak kena batal. Makmum boleh melanjutkan sholatnya. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan faedah menggunakan sutroh. Faedah menggunakan sutroh, yaitu membuat sholat seseorang tidak batal. Karena tadi dikatakan kan, yang batalnya ketika tidak menggunakan sutroh. Berarti kalau dia menggunakan sutroh, dia tidak batal. Kemudian faedah yang ketiga, anak kecil perempuan tidak membatalkan sholat. Standarnya tadi apa? Sudah mengalami haid, berarti sudah dewasa. Anak kecil perempuan nggak masuk di sini. Jadi misalnya ada anak kecil, ya biasanya dia lagi masjid, ya jalan-jalan muter-muter, dia lewat. Kita lagi sholat sunnah, dia lewat di depan situ, sholatnya tidak batal.
Kemudian faedah yang keempat, di sini termasuk wanita yang lewat itu dalam keadaan sadar, artinya tahu ini orang sedang sholat, ataukah tidak tahu, sholatnya batal. Karena di sini sifatnya umum. Baik perempuan tadi tahu, ini ada yang sholat, dia lewat, ya, sholatnya batal. Ataupun dia tidak tahu, tiba-tiba kaget, ini tadi ternyata sholat, ya, sholatnya juga batal. Jadi kalau sholatnya batal, perlu nggak ulangi wudhu? Tidak, cuma ulangi sholatnya saja, wudhunya tidak batal. Karena dari sini tidak menunjukkan wudhunya itu batal. Kemudian faedah yang kelima, keledai ketika melewati seseorang bisa membatalkan sholat, baik keledai kecil maupun besar. Warnanya hitam ataupun putih, tidak memandang warna, seluruh keledai. Faedah yang keenam, anjing hitam. Berarti di sini di luar yang selain anjing hitam, anjing putih, anjing coklat tidak termasuk ya. Cuma anjing hitam. Anjing hitam bisa membatalkan sholat seseorang jika dia lewat di hadapannya. Faedah selanjutnya, anjing selain hitam tidak membatalkan. Nah, kemudian kita tambah satu hadis lagi selanjutnya, biar ini agak lengkap penyempurnaan untuk pembahasan ini. Tapi masih ada beberapa hadis setelah itu lagi tentang masalah sutra. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang mau lewat di hadapan kita, sedangkan kita sudah pasang sutra? Bagaimana cara menghalanginya? Nah, di sini disebutkan hadis yang ke-334 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis nomor 6 dalam bab ini. Hadis nomor 7 dalam bab ini. Yaitu ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika seseorang itu salat menghadap sutra yang menghalangi orang lain lewat di hadapannya. Farada ahadun, lalu ada orang lain ingin ayat staza, ingin melewati baina yadayhi, di hadapannya. Faliyadfa'hu, maka kata Nabi SAW, maka tolaklah orang tersebut. Tolaklah, maksudnya halangi dia jangan lewat. Kemudian fa'in aba falyuqatilhu, jika tidak mau maka tolaklah dengan keras. Di sini terjemahkan apa? Maka perangilah, salah dicoret. Yang dimaksud bukan perangilah. Tadi tolaknya halus, ya cuma halangi kan. Kalau dia tidak mau lagi, halangi dengan keras. Dan kalau ada yang terjemahkan bunuhlah, itu lebih keliru lagi. Terjemahannya bukan begitu. Syekh Muhammad Shalih ini sudah tekankan di sini juga. Beliau katakan bahwasanya fal yuqatilhu itu maksudnya tadi kalau tadi dengan pelan, ya sekarang tolaklah dengan keras. Nah, lalu dikatakan fa inna ma huwa syaitan, karena dia itu adalah setan. Maksudnya dia melakukan perbuatan setan yang biasanya lalu lalang seperti itu. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya dikatakan fa inna ma'hul qarin, karena bersamanya itu ada setan qarin.
Ya selalu menemani seorang. Maka faedah dari hadis ini, yang pertama, meletakkan sutra, memakai sutra itu tidak wajib. Karena di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sini dikatakan dalam hadis iza shalla ahadukum ila syai'in, jika seseorang salat menghadap sesuatu, berarti pakai sutra. Berarti kadang orang juga ada yang salat satu keadaan tidak memakai sutra. Kalimat itu menunjukkan demikian. Karena dikatakan apabila seorang sholat, berarti kadang juga tidak menghadap sutra. Kalau menghadap sutra, maka lakukanlah ini. Berarti kadang tidak menghadap sutra. Maka di situ tadi ini jadi dalil juga sutra hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi sudah seharusnya sebagaimana kami tekankan tadi, seorang tetap memakai sutra supaya menandakan itu adalah area dia itu sholat. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran faedah menggunakan sutra atau manfaat menggunakan sutra. Yaitu bisa menandakan ini adalah area kita sholat. Kalau tidak memakai sutra, orang tidak tahu ini areanya itu mana. Apakah pas cuma setengah meter saja atau lebih daripada itu, orang tidak tahu. Tapi kalau dia pakai sutra sudah jelas ini adalah area dia sholat. Tidak boleh lewat di hadapan di area tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, wajib menghalangi orang yang lewat di hadapan kita yang sedang sholat. Namun tolak dulu dengan halus, baru dengan cara yang lebih daripada itu. Ya, jadi harusnya dengan halus terlebih dahulu. Namun menolak seperti ini kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Ya, ini ya dikira ini lagi. Sampai di Saudi itu ya diceritakan ada yang sampai mau halangi seperti ini karena tidak mengerti, malah diajak salaman. Ya orang Indonesia ini, mau saja orang Indonesia. Dikira tadi diajak salaman, disalami orang sedang sholat. Padahal sedang sholat ini loh, disalami, dikira salam, dia ngajak salam juga, dia pegang tangannya seperti orang salaman. Saking tidak tahunya seperti ini. Maka ini butuh belajar biar tahu. Ini orang ngalangnya seperti ini, tanda nggak boleh lewat. Bukan maksud yang lainnya. Ya, tolong dengan cara yang halus dulu. Ya, kalau ini terpaksa lewat ya sudah. Gimana lagi? Kita sudah berusaha halangi kok. Ini karena tidak tahu orang tersebut. Ya, tapi harus tahu seperti ini maksudnya apa. Ya, bukan ngajak salaman seperti tadi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kalau tadi menunjukkan wajib, kemudian faedah berikutnya yaitu tadi cara mengatasinya seperti itu. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya qarin itu adalah termasuk setan. Qarin itu termasuk setan. Karena dikatakan dalam hadis tersebut, ya fa inna ma'ahul qarin. Qarin termasuk setan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, menolak tadi itu bagi orang yang memakai sutra. Ya, kalau tidak memakai sutra,
maka tidak perlu menolak seperti itu. Zahir atau tekstual hadis seperti tadi disebutkan. Yang sebagaimana kata Imam Nawawi, dia katakan bahwasanya ittifaq, ada kesepakatan para ulama. Menolak tadi ini bagi orang yang apa? Memasang sutra. Kalau tidak memasang maka tidak perlu ditolak seperti itu. Kemudian faedah selanjutnya lagi, bolehnya bergerak ketika sholat jika dalam keadaan utuh dan gerakannya tidak banyak. Nah, itu yang kita bahas terakhir dari hadis ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih tentang masalah sutra. Nanti kita akan bahas tentang sutra berupa garis, ya. Dan itu yang jadi nanti pembahasan yang lainnya lagi masih ada seputar sutra juga, ya. Masih tersisa 2 hadis. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang sebelum kami tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan, monggo kami silakan. Ya. Sutrohnya orang yang duduk, terus tiba-tiba tidak dari situ, ya, mundur, ya, tempat sujud berkurang. Terus apa yang mesti dilakukan? Ya, dengan mundur supaya dapat tempat yang luas untuk sujud. Jadi ketika kita mundur paling kan tidak banyak, mundur cuma 1 langkah saja, ya kan, dan akan ada tempat untuk sujud ketika itu. Kalau pertanyaannya, ya, sebaliknya, dia pergi, sutrohnya hilang. Apakah sekarang perlu cari sutroh lagi? Nah, itu mungkin yang sering kali ditanyakan juga. Ya, sekarang sutrohnya pergi hilang. Kalau tadi kan masih ada. Sekarang kalau hilang dari situ, pergi orangnya. Apakah kita perlu menambah 1, 2 langkah atau 3 langkah ke depan? Ya, atau misalnya karena sutrohnya itu yang di sini depan pergi, ya, depannya lagi pergi lagi, jadi bisa 3, 4, 5 langkah ke depan. Maka kalau gerakannya cuma sedikit saja, maka maju tidak apa-apa. Namun kalau gerakannya itu sudah seperti orang itu berjalan, banyak gerak, maka tidak perlu berpindah. Tetap di tempat dia sholat saat itu. Jadi misalnya di sini pindah, di depan kosong, dia di sana, yang ketiga di sini. Ini kan jauh, ya kan? Ini sudah banyak langkah, bisa 3, 4. Orang-orang lihat ini seperti berjalan, bukan sedang sholat. Maka ketika itu dia tetap lanjutkan sholat di situ sampai sholatnya selesai. Ya, tidak perlu cari sutra. Apalagi tadi kita bahas sutra itu hukumnya sunnah. Ada lagi? Ya. Tadi cuma dikatakan sutra tadi kalau mau nolaknya cuma bagi orang yang memasang sutra. Kalau tidak memasang sutra, itu resiko dia karena taksir. Tatkala dia tidak menggunakan sutra tadi, ini kekurangan dia seperti itu. Ya, kalau dia mau menghalangi tidak apa-apa, karena mungkin dia pakai garis. Nanti akan kita bahas belum bahas yang tentang garis tadi, ya. Itu juga nanti ada sebagian ulama yang tetapkan sutra masih boleh berupa garis. Tapi nanti akan saya jelaskan sehingga hadis tersebut atau mungkin ada yang jadi penggantinya. Yang jelas orang yang boleh menolak kalau menggunakan sutra. Ada lagi? Ya. Kalau bagi kita misalnya kita yang sedang duduk kemudian ada orang di belakang yang menjadikan kita sebagai sutra, mengatakan apa kita akan media selesai atau kita masih ya, baik. Pertanyaannya, kalau kita dijadikan sutra di depan, ada orang sholat di belakang kita, apakah kalau kita mau pergi atau tidak, atau kita mesti tunggu sampai dia itu selesai? Nah, ini sebenarnya ini pilihan dari orang yang duduk tadi. Dia kalau mau tetap duduk untuk membantu orang tadi, maka ini termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, termasuk membantu dia. Namun kalau dia ada keperluan, dia pergi dari situ, dia punya hajat, yang saya tidak bisa berlama-lama di sini. Apalagi mungkin dia sholatnya lama, tunggu lama, ini susah sekali. Nah, kalau dia ada keperluan, pindah dari situ tidak ada masalah. Makanya tadi seperti yang tadi dijelaskan, kalau masih bisa dia yang sholat tadi maju 1-2 langkah lagi untuk mendapatkan sutra, tidak apa-apa ketika itu.
Ya, dia punya hak di sini, mau pergi dari situ ataukah tidak. Dan dia tidak harus juga di sini membantu orang tadi. Ya, membantu orang tadi tidak harus. Ada lagi? Yang masalah itu imam, terus setelah menyebutkan itu pergi apa? Sementara di belakangnya ada makmum, apa Nah, kalau membuat nanti makmum juga ikut banyak bergerak, dia tetap di situ saja sampai sholat itu selesai, tidak ada masalah. Mencarinya tadi sunnah. Tapi kalau ini masalahnya lebih besar kalau dia diam kan, karena nanti semuanya bergerak. Apalagi jika safnya 1, 2 lagi, kan maju bergerak kan, repot. Maka dia tetap diam di tempat sampai sholatnya selesai. Mencarinya tadi itu sunnah. Paling ada suatu masalah yang besar, ya biar makmum itu tidak banyak bergerak juga di situ. Jadi dia tetap diam di sini sampai selesai. Atau mungkin bisa kasih solusi yang tadi jadikan sutra di depannya. Dia cari benda misalnya kayu atau meja, taruh depannya situ baru dia pergi. Nah kalau di Saudi itu biasanya ada sudah disediakan papan-papan kecil untuk taruh untuk tempat sutra di situ. Jadi kalau misalnya makmum ada yang telat, ditaruh sutranya di belakang. Nanti kalau yang telat tuh buat sholat jamaah lagi di belakang sana dengan menggunakan sutra ini. Berupa kayu tingginya segini saja, seperti hampir 2/3 zira tadi dipakai untuk dijadikan sutra. Sudah? Ada lagi? Ya. Anak kecil laki-laki tidak termasuk dalam 3 hal tadi. Tadi cuma dibatasi 3 tersebut yang bisa membatalkan. Ada lagi? Jaraknya panjang itu berapa? Nah, jarak sutra. Ya jaraknya itu berapa meter atau berapa jaraknya di sini sebenarnya tidak ditetapkan dengan jarak tertentu. Lebih dekat lebih baik. Bukan, maksud saya yang lewat tadi. Lewat tadi. Sebagai identitas dan wanita tadi. Dia lewat di area sholat. Ya, dia lewat di area sholat. Artinya di areanya itu. Kalau selama di area tertentu tidak boleh. Bukan ditanyakan jarak sutrahnya ya. Bukan ya. Kalau jarak sutrahnya itu kurang lebih 3 hasta. Ya, artinya lebih dekat itu lebih bagus. Lebih dekat dengan sutra itu lebih bagus. Namun kalau tadi yang dimasukkan lewat tadi, pokoknya di hadapan atau di area dia itu sedang salat. Ada lagi? Ya. Kalau yang lewat misalkan tangan ambil apa sebelah kita. Orang-orang itu tidak disebut melewati. Melewati itu artinya dengan badan. Melewati itu artinya dengan badan. Seperti itu bukan melewati. Ada lagi? Ya baik, itu saja yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipermudah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu, untuk kita kembali mengkaji bersama ya bahasan-bahasan penting yang berkaitan dengan ibadah kita, di mana kita mengkaji dari kitab yang sangat bagus memuat hadis-hadis yang sudah diringkas atau berisi tentang hukum-hukum yang sederhana, yaitu dari kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik, saat ini kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang sholat. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan sholat, yaitu ya tentang masalah sutroh. Seperti kita lihat dalam hadis yang ke-7 dan 8 yang kita lihat terakhir kemarin, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri,
di mana ada perintah ketika kita sholat, kita tidak sholat tanpa ada apa-apa di depan kita. Artinya yang terbaik ketika kita itu sholat memakai pembatas, ya, memakai sutroh, ya, di mana ini menandakan bahwasanya antara sutroh itu berdiri dengan tempat kita itu berdiri itu adalah area kita sholat. Jadi orang-orang itu pada ngerti, ya, kita sholat adalah di area tersebut. Ya, jadi yang di luar area tadi maka, ya, boleh orang-orang itu lewat. Di luar area sholat tadi boleh orang-orang lewat. Namun ketika area sholat tadi maka tidak boleh dilewati sama sekali. Ini area yang berbahaya. Ya, ini area yang berbahaya sampai kemarin sudah dikatakan di awal-awal pembahasan hukumannya bagi orang yang ingin melewatinya, kata Nabi SAW, mendingan orang tersebut berdiri diam di situ selama berapa lama? 40 tahun daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Barangkali ada yang sholat menghadap dinding, barangkali ada yang sholat menghadap meja seperti ini, ya, barangkali ada yang sholat menghadap orang yang ada di depannya. Jadi dia sengaja pakai orang yang ada di depannya, maka seperti itu tidak boleh dilewati. Nah, satu faedah lagi yang ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau kita lihat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kita bisa menghalangi seseorang itu lewat, ya, jika kita itu memakai sutroh. Sekarang bagaimana tidak memakai sutroh? Ya, bagaimana kalau tidak memakai sutroh saat itu? Apakah boleh menghalangi orang sholat ataukah tidak? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan dalam penjelasan kitab Umdatul Ahkam, beliau katakan ya tetap masih bisa dihalangi, yaitu sebatas area kita mau sholat. Jadi area kita mau sholat kan sampai tempat kita sujud. Maka selama area tersebut, ya, boleh halangi orang yang sedang ingin melewati kita tatkala itu. Namun yang terbaik supaya orang lain juga mengerti bahwasanya itu area kita sholat, hendaklah kita memakai sutroh saat kita melaksanakan sholat. Walaupun itu hukumnya kemarin kita simpulkan sunnah, atau kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hukumnya adalah sunnah muakkad. Namun hendaklah setiap muslim, ya, setiap muslim itu memperhatikan masalah ini karena itu bermaslahat bagi sholatnya, ya, dan membuat dia itu akan lebih khusyuk di dalam menjalankan ibadah, ya, sholat tersebut. Nah, sekarang kita lihat sisa 2 hadis, ya, sisa 2 hadis yang membicarakan tentang masalah sutroh. Nah, sekarang kita membahas hukum sutroh berupa garis. Hukum sutroh berupa garis. Apakah boleh cuma sekedar garis seperti kita lihat di sini ada karpet atau sajadah, itu boleh dijadikan sutroh ataukah tidak? Kemarin sudah disinggung bahwasanya hukum sutroh yang paling afdol atau paling utama setinggi apa? Pelana, ya, setinggi pelana, yaitu sekitar 2/3 zira', 2/3 hasta, ya, sekitar taruhlah 40 cm, ya, tinggi yang paling afdol itu seperti itu. Nah, dan kita juga sudah membahas ada tinggi sutroh yang kurang dari 2/3 hasta tadi, yaitu kemarin apa tingginya? Setinggi anak panah, dan itu sangat pendek sekali. Nah, sekarang lebih pendek lagi daripada itu, yaitu apa? Cuma berupa garis. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Nah, di sini Ibnu Hajar membawakan hadis ini, yaitu beliau menyebutkan hadis yang nomor urut 9 dari bab sutroh untuk orang yang sholat. Di sini beliau bawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah itu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Jika salah seorang di antara kalian itu mau sholat, maka hendaklah
dia letakkan di hadapannya tilqa'a wajhihi. Dia letakkan di hadapannya sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya, pokoknya di sini katakan sesuatu. Jadi ada benda di hadapannya. Berarti kalau sesuatu di sini kan berarti nampak. Jadi orang yang mau lewat pun tahu apa benda tersebut, itu tahu. Fa illam yajid falyansib asan. Jika dia tidak dapati sesuatu, maka minimal dia pasang tongkat di depannya, pasang kayu atau tongkat di depannya. Itu juga kan masih menandakan bahwasanya dia sholat menghadap benda tersebut. Itu pun masih dianggap sesuatu. Fa illam yakun falyakhutta khattan. Jika dia tidak mendapati tongkat juga, maka apa? Hendaklah dia tarik garis. Ya, hendaklah dia buat garis. Summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian setelah itu tidak ada lagi yang memudaratkan dia, membahayakan dia ketika ada yang lewat nanti di area tersebut. Jadi orang-orang sudah tahu, oh ini sutrohnya pakai garis. Hadis ini kata Ibnu Hajar dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Walam yusib man za'ama annahu muttarib, dan kata Ibnu Hajar tidak benar jika ada yang mengatakan hadis ini berguncang, muttarib. Bal huwa hasanun. Ibnu Hajar menyimpulkan hadisnya hasan. Jadi di sini berarti Ibnu Hajar sendiri sudah menyinggung adanya perselisihan. Adanya perselisihan ulama dalam hal ini. Dia sudah singgung kan? Berarti ada ulama yang melamakan hadis ini. Kalau dikatakan hadisnya itu muttarib, hadisnya berarti dhaif. Kalau dhaif itu berarti apa? Dengan garis itu tidak bisa dijadikan sutra. Kesimpulannya gampang. Berarti tidak bisa sutra dengan garis saja, tidak boleh. Harus lebih daripada itu. Harus pakai apa tadi? Falyansib asan, minimal pakai tongkat atau ada sesuatu di depannya yang dia jadikan sebagai sutra. Tidak cukup dengan garis. Namun kalau Ibnu Hajar itu katakan hadisnya itu hasan, berarti kesimpulannya masih boleh memakai ya garis untuk sutra. Walau-alam yang lebih tepat tentang pembahasan ini yang dipilih oleh para ulama yang lainnya berbeda dengan pendapat dari Ibnu Hajar. Yang dilihat dari berbagai macam alasan-alasan mereka, kesimpulannya seperti kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan hadisnya itu dhaif. Ya, hadisnya itu dhaif. Karena alasannya tadi sudah disinggung oleh Ibnu Hajar, hadisnya itu muttarib. Namun intinya ada dua pendapat dalam masalah ini. Dan ingat, dalam masalah penilaian hadis sebagaimana dalam masalah fikih, para ulama juga berselisih pendapat. Ada yang mensahihkan, ada ulama yang mendoifkan. Ya, ada yang katakan ini hadisnya itu palsu, ada yang tidak. Berbeda-beda dalam masalah menilai suatu hadis. Namun di sini yang lebih bagus untuk kita menghindari perselisihan para ulama dalam hal ini, lebih baik ya tidak memakai garis ya saat kita mengerjakan sholat. Para ulama katakan masih mending pakai sajadah. Kalau sajadah areanya jelas itu kan tidak jelas ya. Jadi mereka buat urutan. Kalau tidak dapat suatu benda yang tadi kemarin tingginya ya setinggi pelana ya, maka cari benda di bawahnya. Kalau tidak, minimal pakai sajadah. Kalau sajadah itu jelas masih menunjukkan area kita sholat ya. Baru yang pilihan terakhir ini garis. Namun sebisa mungkin cari yang lebih daripada itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, memakai sutra
di dalam sholat itu diperintahkan. Itu diperintahkan. Karena dalam hadis tadi dikatakan, ya, diperintahkan dengan kata faliyaj'al. Jadikanlah, faliyaj'al tilqa'a wajhihi. Jadikanlah di hadapannya sesuatu. Berarti di sini menunjukkan ini adalah perintah. Kemudian faedah yang kedua, perintah salat menghadap sutra berlaku saat salat di dalam bangunan, di dalam masjid, ataupun di luar masjid. Ya, seperti kita sholat di lapangan. Seperti misalnya pada sholat Id, ya, kita sholat di lapangan. Ketika itu misalnya ingin melaksanakan sholat, imam, terutama imam, ya kan, imam tatkala itu hendaklah mencari sutra saat dia melaksanakan sholat. Kemudian faedah yang ketiga, Nabi memberi petunjuk untuk sutra mulai dari yang paling tinggi kemudian ke yang paling rendah. Jadi Nabi Islam itu katakan, cari yang setinggi mu'akharatir rahli, yang setinggi pelana. Baru setelah itu di bawahnya lagi ada sahmi, yaitu anak panah. Baru yang di sini kalau hadisnya itu sahih, pilih yang tadi yang paling bawah yaitu garis. Kemudian faedah yang keempat, jika ingin memakai tongkat, maka tongkat tersebut itu ditegakkan, ditancap. Karena Nabi SAW katakan, "Falyansib asan." Tegakkanlah tongkat tersebut. Jadi bukan hanya dibentangkan gitu saja, bukan. Itu bukan namanya falyansib. Namun yang dimaksudkan adalah tegakkan. Kemudian jika tidak mendapati suatu benda, maka bisa menggunakan sajadah, dan garis adalah pilihan yang paling terakhir. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya lagi. Hadis yang ke-10 dalam bab ini, yaitu tentang masih tentang masalah sutra, yaitu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Yaitu dikatakan, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqta'us salata syai'un wadra mastada'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang bisa memutus salat. Wadra mastada'ta, jika ada yang mau lewat, maka tolaklah semampu kalian, tolaklah semampu engkau. Hadis ini
Dikatakan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, namun sanadnya itu dhaif. Jadi kesimpulannya, hadis ini kalau sudah disimpulkan dhaif, berarti kita tidak bahas isi kandungannya. Intinya di sini kenapa Ibnu Hajar mengatakan seperti ini? Ya, beliau ingin mengatakan bahwasanya salat ya tidak tepat kalau kita katakan tidak ada sesuatu pun yang kalau ada lewat di hadapannya itu bisa membatalkannya. Yang tepat adalah apa? Kalau ada yang lewat. Kemarin ada berapa hal yang lewat bisa membatalkan sholat? 3. Maka itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau kita pakai hadis ini, ya, ini kan dikatakan secara mutlak ada sesuatu pun yang lewat di situ, baik manusia, baik itu anjing, baik itu keledai. Dia mau lewat di situ maka sholatnya itu tidak batal. Namun karena hadisnya dhaif, hukum ini tidak berlaku. Maka kita simpulkan sama seperti yang sudah diterangkan kemarin, sholat itu bisa batal ketika ada yang lewat di depannya. Yaitu yang lewat apa? Yang pertama keledai. Ya, kemudian yang kedua anjing hitam, al-kalbul aswad. Anjing putih nggak masuk, anjing coklat nggak masuk, pokoknya anjing hitam. Kemudian yang ketiga wanita. Ya, 3 hal ini yang bisa membatalkannya. Maka hukum yang disebutkan dalam hadis ini tidak berlaku. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada bab yang baru tentang al-hassu 'alal khusyu'i fis shalah. Motivasi-motivasi atau dorongan-dorongan atau beberapa amalan-amalan yang bisa membuat seorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk, ya para jamaah sekalian, itu secara bahasa artinya al-inkhifat, al-inkhifat, yaitu tunduk. Tenang. Arti khusyuk adalah seperti itu. Sedangkan yang dimaksudkan khusyuk di dalam sholat, apa yang dimaksud khusyuk di dalam sholat? Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan sukunul atraf ma'a tuma'ninatil qalb. Yang dimaksudkan khusyuk dalam sholat adalah gerakannya itu tenang. Ma'atu ma'ninatil qalbi, dan hatinya pun tuma'ninah, tenang tatkala itu, tidak tergesa-gesa. Hatinya itu pikirannya tidak kacau, pikirannya tidak kemana-mana, pikirannya itu hadir, hatinya itu hadir dalam sholat. Itu namanya khusyuk. Jadi pikirannya tidak macam-macam, ya, karena mungkin musim ujian, bukan pikirannya nanti, wah ini jawabannya ini masih terbayang di dalam sholat juga, ya. Habis ujian kan, sholat zuhur, tadi ujiannya tadi masih terbawa juga di dalam sholatnya. Wah ini tadi ini kayaknya salah. Salahnya pas tahu ketika sholat, ya, salahnya itu pas tahu ketika sholatnya. Waduh ini tadi salah tadi. Dia tidak menghadirkan hati ketika itu. Kalau yang namanya sholat dikatakan khusyuk, ya, hal-hal di luar sholat itu dia buang jauh-jauh. Jadi betul-betul dia menghadirkan dalam sholatnya itu adalah, ya, ketenangan. Kemudian dia menghayati apa yang dibaca dalam sholatnya, ya, bukan ketika hadir, ya, dagangannya itu dipikirkan, ya, pintunya tadi belum ditutup, ke bawah terus dalam pikiran, ya. Kalau seperti ini dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah sekarang apa hukum khusyuk itu sendiri dalam sholat? Khusyuk itu sendiri dalam sholat, kalau menurut jumhur atau mayoritas ulama, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena kalau dikatakan wajib, bahkan kalau dikatakan syarat, semuanya sudah kena dosa, atau semuanya sholatnya itu sudah tidak
sah. Ya kan? Iya. Ini perkara yang berat. Ya, kalau dikatakan itu wajib, semua sudah kena seperti itu. Namun sebagian ulama ya itu memasukkan ini di dalam wajib sholat. Wajib di dalam sholat itu untuk khusyuk. Namun yang lebih tepat dari pendapat jumhur atau mayoritas ulama, yaitu khusyuk di dalam sholat itu hukumnya adalah sunnah. Maka di sini sudah semestinya orang dalam sholat itu menghadirkan hal ini karena kesempurnaan sholat seseorang seperti itu. Adapun bedakan dengan istilah tumakninah. Jadi ingat ya, ada istilah apa? Tumakninah, ada istilah khusyuk. Kalau tumakninah di dalam sholat itu bagian dari rukun. Namun kalau khusyuk bukan, bagian dari mukammilah sholat, yaitu bagian dari penyempurna sholat. Kalau dikatakan tumakninah, gerakannya itu tidak cepat. Itu yang dimaksudkan dengan tumakninah, tenang. Rukun-rukunnya itu dia lakukan. Rukuk dia lakukan, rukuk plus tumakninah. Artinya ketika dia turun rukuk, ya badannya membungkuk itu sempurna, tidak cuma sebentar aja. Ya, bukan seperti ayam matok, bukan seperti per misalnya, bukan. Kalau seperti itu bukan tumakninah. Atau sebagian ulama itu memberikan standar. Ya, mereka memberikan standar yang disebut tumakninah itu minimal baca satu bacaan ketika rukuk atau sujud. Kan dibaca 2 atau 3 kali kan? Bisa. Nah, baca sekali itu sudah disebut tumakninah. Artinya pulang dari itu berarti tidak disebut tumakninah. Dia baca bacaan tasbih, subhana rabbiyal azim. Baca sekali itu sudah disebut tumakninah. Namun kalau kurang dari itu, ya, misalnya imam baru baca subha, makmum baru turun, sudah bangkit. Ya, sudah bangkit ketika itu, maka tidak ada tumakninah berarti ketika itu. Jadi minimal 1 kali bacaan rukuk atau sujud itu dia baca. Itu disebut tumakninah kata para ulama. Dia ada yang memberikan pengertian atau definisi berupa gerakannya itu tenang. Ada yang pakai patokan, ya bacaannya minimal baca sekali. Kalau lebih daripada itu berarti sudah lebih dari tumakninah yang wajib. Kemudian perlu dipahami bahwasanya khusyuk itu diawali dengan kekhusyuan di dalam hati. Ya, makanya tadi dikatakan khusyuknya itu tadi adalah tumakninatul qalbi, yaitu tenangnya hati. Dan itu diikuti dengan gerakan-gerakan salat yang dilakukan. Jadi dimulai dari khusyuknya hati baru diikuti dengan gerakan-gerakan. Lalu bagaimana seorang itu bisa meraih khusyuk di dalam sholatnya? Seseorang itu bisa meraih khusyuk di dalam sholatnya tentu saja. Yang pertama sekali dia harus penuhi, ya, adalah dia menghadirkan hati ketika sholatnya. Kemudian yang kedua, dia menghindarkan atau membuang jauh-jauh segala pikiran di luar sholat. Segala pikiran yang tidak berkaitan dalam sholat dia buang jauh-jauh. Nah, nanti yang akan dibahas oleh Ibnu Hajar, beliau tidak membahas secara secara khusus bagaimana menimbulkan khusyuk di dalam hati, tidak. Namun beliau bahas bagaimana bisa seseorang itu sholat khusyuk, di mana dia menghilangkan jauh-jauh berbagai macam pikiran di luar sholat. Karena kalau menghadirkan dalam hati, ya, itu setiap orang itu mengusahakan sendiri. Tidak perlu diajari, pokoknya dia harus konsentrasi dalam sholatnya, dia harus menghayati. Ya, bacaan-bacaannya berarti dia harus pahami, surat-surat yang dia baca berarti dia harus pahami. Itu berarti dari orang masing-masing. Jadi nggak usah diberi standar, nggak usah diberikan SOP-nya seperti apa, caranya bagaimana, nggak perlu. Namun yang perlu di sini adalah bagaimana membuang pikiran jauh-jauh, ya. Hal-hal di luar sholat itu benar-benar ditinggalkan.
Maka di sini nanti beliau jelaskan, ya ketika misalnya saat melaksanakan sholat, ya saat misalnya sudah hadir sajian makan malam, mau memilih sholat dulu ataukah makan dulu? Nah kalau kita memilih tatkala itu sholat dulu, wah tadi kan makanan sudah ada depan kita, itu makanan yang paling enak lagi. Ketika coba ditinggalkan bagaimana? Sholatnya kan jadi enggak khusyuk. Nah ini salah satu kiat yang beliau nanti sebutkan. Ya, jadi di sini tidak perlu kita sebutkan bagaimana membuat sholat itu khusyuk, tapi yang paling terpenting di sini adalah yang dari luar, yang dari eksternal kita itu yang kita buang jauh-jauh. Nah ini nanti beliau sebutkan kiat-kiatnya. Adapun sebagian orang yang membuat ritual-ritual khusus misalnya, atau memberikan petunjuk-petunjuk khusus bahwasanya cara sholat yang khusyuk itu seperti ini. Ada yang memberikan gambar sholat tepi pantai, ya sholat di tepi pantai ketika itu khusyuk nanti saat itu. Ada yang buat gambar seperti itu, ya. Kalau kita nanti lihat, kita bahas, itu malah tidak khusyuk ketika membuat tata cara seperti itu. Ya, di depan itu nanti belum nanti ada ikan yang lompat, belum nanti ada perahu yang lewat, belum lagi ada yang nyemplung renang. Sholat di situ, dan tentunya ini sangat mengganggu sekali. Makanya intinya di sini, ya tidak perlu pakai metode-metode khusus yang dimana ditunjukkan oleh sebagian orang, ya waktunya ataupun misalnya yang terutama misalnya sholatnya nanti di tempat yang bagaimana, ya kalau Nabi SAW katakan bebas dimanapun, ya boleh untuk melaksanakan sholat, ya sudah kita bebas di tempat manapun untuk melaksanakan sholat seperti itu. Nah sekarang kita lihat nanti beberapa hadis yang sebutkan tentang masalah ya bagaimana membangkitkan khusyuk di dalam sholat. Yang pertama beliau sebutkan tentang gerakan sholat, di antara gerakan sholat yang dimana ini tanda tidak khusyuknya seseorang dalam sholat, yaitu sholat sambil ya tangannya atau meletakkan tangannya di pinggang. Kita lihat hadisnya terlebih dahulu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu muhtasiran." Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Dari Abu Hurairah, di mana ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang itu sholat muhtasiran. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz Muslim. Wa ma'nahu, Ibnu Hajar menjelaskan maksudnya hadis tersebut. Ya, apa maksudnya sholat muhtasiran? Maka beliau katakan ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi. Dia meletakkan ya tangannya di pinggang. Para ulama jelaskan kanan ataupun kiri sama. Ya, di tangannya sedekapnya itu di pinggang, kanan atau kiri. Apa alasannya kau sholat seperti ini tidak boleh? Lihat dalam lafaz Bukhari disebutkan ada hadis dari Aisyah. Anna dzalika fi'lul yahud. Bahwasanya sholat semacam ini termasuk sholatnya orang-orang Yahudi. Ya, sholat orang Yahudi seperti itu. Dan ada yang ya sebagian saudara-saudara kita sholatnya masih seperti itu. Ada kan pernah lihat? Ya ada. Ya, itu sholatnya orang Yahudi. Maka faedah dari hadis ini yang pertama, tidak bolehnya sholat muhtasiran. Yaitu maksudnya meletakkan tangan bersedekap di pinggang.
Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan larangan menyerupai non-muslim. Larangan menyerupai non-muslim ketika ibadah. Ataupun yang lainnya juga dalam masalah penampilan. Di mana jika berpenampilan seperti itu mencirikan, mengidentikan bahwasanya orang seperti itu kalau dilihat dari jauh, wah itu bukan orang muslim seperti itu. Ya, maka penampilan yang menyerupai non muslim seperti ini maka tidak dibolehkan. Nah, jadi hadis ini juga menunjukkan demikian. Karena apa? Salat mukhtasiran ini dilarang. Karena apa? Ini adalah salatnya orang Yahudi. Faedah yang ketiga, khusyuknya sholat bisa digapai ya dengan meninggalkan tata cara sholat yang tidak sesuai tuntunan. Kalau di dalam hadis ini berarti apa? Dengan meletakkan tangan di pinggang. Berarti kalau dia melakukan seperti itu, sholatnya tidak khusyuk. Sholat yang khusyuk berarti sholat yang dibangun ittiba, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ikutilah sholat Nabi. Maka seseorang kalau mengikuti sholat beliau, ya maka itulah sholat yang khusyuk. Kalau dia buat reka-reka sendiri, ya dia membuat tata cara atau ritual-ritual sendiri dan Nabi SAW tidak pernah contohkan, ya maka ini bermasalah. Contohnya misalnya, ya namanya kita sholat untuk menggapai kekhusyuan, ya sebagian orang itu meyakini harus matanya itu mejem, matanya itu harus ditutup, matanya dalam keadaan tertutup. Jadi nggak usah ya lihat kemana-mana saat kita lagi berdiri. Maka Ibnu Qayyim itu telah menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tata cara sholat seperti ini tidak ada tuntunan. Ya, kecuali kalau benar-benar di depannya itu mengganggu misalnya. Ya, depannya itu mengganggu. Maka baru kala itu baru dia menutup mata, memejamkan mata. Namun kalau tidak, mata tetap dalam keadaan terbuka. Kalau dia yakini bahwasanya ya dengan menutup mata itu mendatangkan kekhusyuan, harus datangkan dalil. Ya, asalnya tetap dalam keadaan membuka mata di dalam sholatnya. Ingat, hadis ini kita bisa ambil faedah seperti tadi, bahwasanya sholat yang khusyuk itu dibangun dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Tidak menyerupai sholatnya ahli kitab, tidak menyerupai sholatnya non-muslim. Dan insyaallah nanti hadis berikutnya kita akan bahas setelah sholat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.